Selamat sore pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan saya dalam Jambi Menyapa. Dan kami ucapkan selamat kepada pemirsa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1433 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, kita tahu bahwa maraknya konflik tanah dan penguasaan tanah atau konflik yang berbatasan langsung dengan perusahaan, pergeseran pada reformasi agraria dan jaminan kepemilikan melibatkan perubahan hukum, peraturan, paradigma dan membutuhkan adaptasi dalam praktik adat tentang kepemilikan tanah. Sengketa kepemilikan tanah telah muncul secara konsisten sebagai masalah rutin yang mendasar pada program penurunan emisi karbon dan perusakan hutan sebagai salah satu model implementasi dari ekonomi hijau. Lalu apa sih ekonomi hijau itu yang telah menjadi tema kita hari ini yang kita bahas dengan 3 orang narasumber yang sangat berkompeten. Tema kita yakni mengenai ekonomi hijau, memecahkan konflik tanah dan ketidakamanan penguasaan tanah. Di sebelah kanan saya ada Ibu Afi Mahaning Tias. Beliau dari Kemitraan Jakarta. Selamat datang Bu Afi. Mungkin sekilas sebelum kita lanjut, apa sih ekonomi hijau itu? Kira-kira prospeknya di Jambi bagaimana? Selamat sore, ya. Mas. Selamat sore juga Bapak. Ini ekonomi hijau ini tentu banyak sekali yang pertanyakan. Tadi sebetulnya judulnya harusnya ditambahkan datanya. Apakah betul bahwa kalau ekonomi hijau ini sudah dilakukan, maka secara otomatis maka keadilan, kesetaraan itu tercapai. Baik, nanti kita bahas apakah betul ya? Ya, the big question mark ya. Jadi dipertanyakan kenapa? Karena ekonomi hijau itu sendiri belum ada wujud bentuk definisi yang sudah pasti. Jadi masih abstrak ya? Masih didiskusikan di seluruh dunia. Baik. Oleh pemimpin dunia. Jadi kami baru kembali dari Rio de Janeiro di Brasil, di mana Bapak Presiden kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini mencanangkan bahwa Indonesia mempunyai komitmen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang merata. Baik. Yang akan dicapai melalui ekonomi hijau. Nah, ya. Apa itu? Nah, apa itu? Kalau di sana didebat, karena masyarakat adat, masyarakat sipil ini merasa bahwa ekonomi hijau yang dibicarakan di Rio de Janeiro misalnya, ini merasa bahwa kok kayaknya sama ya dengan model pembangunan yang biasa. Ya, nah, yang diinginkan adalah sebuah pembangunan yang berkeadilan. Nanti kita bahas. Baik. Sama Pak Rahmat, ada Pak Rahmat Hidayat, beliau dari Direktur Eksekutif KKI Warsi. Selamat datang Pak Rahmat. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti akan kita bahas mengenai ekonomi hijau, utamanya di Jambi. Nanti ada potensi sebesar apa begitu. Ya. Di sebelah Pak Rahmat ada Bapak Sepdinal, beliau adalah Sekretaris Tim Penyelesaian Konflik Lahan. Selamat datang Pak Sepdinal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini juga sangat capek ini mungkin Pak Sepdinal menyelesaikan masalah konflik lahan ini yang sangat ini saat ini sedang marak-maraknya. Baik, kita kembali ke Bu Afi dulu. Bu Afi, kembali lagi ke ekonomi hijau. Apa sih bedanya dengan ekonomi yang sekarang? Apakah yang sekarang ini kuning lalu nanti akan ditambah dengan yang hijau jadi kita bisa sejahtera misalnya? Keinginannya begitu, sejahtera dan sumber dayanya lestari. Ya. Jadi kalau yang sekarang itu kalau kita menyebutnya ekonomi yang coklat, karena berdasarkan pada paradigma industri, jadi ekstraktif, mengambil, tidak memikirkan mengenai kelestarian. Kelangsungannya. Kan kita masih punya anak, masih punya cucu, masih punya generasi di depan yang juga seharusnya pemikirannya paling tidak itu diwarisi dengan sesuatu yang baik. Tidak semakin rusak. Paling minimal tuh ya kayak sekarang aja deh, kalau bisa dipertahankan. Jadi anak cucu kita juga punya hak untuk merasakan sebuah kehidupan yang sejahtera. Nah, padahal karena sejarah kita menjalankan sebuah perkembangan ekonomi yang mengakibatkan lepasnya banyak sekali karbon di udara dan menyebabkan sebuah pemanasan kayak kalau kita di rumah kaca gitu. Kemudian tantangannya kan menjadi semakin besar.
yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim ini kalau kita mau menangani misalnya perubahan dari ini, ekonomi mau saya rubah dari yang industrinya ekstraktif menjadi yang mempunyai kearifan supaya tidak rusak, tapi orang juga sejahtera. Tapi kita juga punya perubahan iklim yang menyebabkan siklus panen misalnya itu menjadi tidak menentu. Jadi yang namanya pangan itu akan dibicarakan terus dari sekarang karena sangat rentan. Kita tidak akan keamanan pangan itu terancam. Iya. Kita lihat di mana-mana nelayan tidak bisa melaut lama sekali karena anginnya tidak menentu juga. Mereka tidak bisa pergi. Tentu. Ini ada kaitannya juga dengan ekonomi hijau. Ada. Jadi ekonomi hijau secara global dia tujuannya juga satu ya. Tetapi walaupun abstrak, mungkin Ibu bisa menjelaskan secara konkret atau konturnya seperti apa, misalnya faktor-faktor yang menyertai bahwa ini ekonomi hijau misalnya seperti apa? Tentu satu yang berkeadilan dan rata. Jadi tidak yang kaya, yang miskin. Oh begitu ya? Ya, jadi dan itu akan sangat bergantung pada status dari sumber dayanya. Kalau misalnya dengan tanah, kalau status tanahnya mereka tidak merasa jelas dan saya misalnya, kalau saya tinggal di hutan dan saya tidak tahu sebetulnya hak-hak saya untuk mengakses atau memanfaatkan dan juga di mana batasnya, tentu saya merasa tidak aman. Kalau saya tidak aman, maka kegiatan kehidupan saya tidak lancar dan banyak konflik. Konflik ini kemudian tidak akan, nanti pun kalau ada misalnya ekonomi hijau dilakukan, konfliknya tidak tertangani, kita kan tidak mencapai. Berarti konflik ini syarat mutlak untuk menjalankan ekonomi hijau ini? Iya, kita harus punya, harus dilembagakan supaya dia diselesaikan dengan baik. Tanpa itu ekonomi hijau tidak akan terwujud? Saya kira kemudian ya kita sama aja, nggak usah pakai ekonomi hijau, pakai ekonomi sekarang aja. Iya. Baik, ini perubahan ke arah yang lebih baik, macam-macam ya upaya kita. Ke Pak Rahmat mungkin bisa menggambarkan secara gamblang mungkin yang ada hubungannya dengan KKI Warsi tentang ekonomi hijau, kira-kira dalam kacamata Pak Rahmat seperti apa nih wujudnya? Iya, di dalam perspektif kami, ekonomi hijau sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat. Mereka sudah lakukan itu bertahun-tahun, bergenerasi-generasi. Kalau kita mau lihat, contoh misalnya hutan adat, itu kan lahir, tumbuh, diuji cobakan dengan teknologi lokal mereka, dengan kearifan mereka, dan sampai hari ini masih bisa dibuktikan bahwa sumber daya hutan yang dikelola oleh mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan misalnya HPH atau HTI atau tambang dan yang lainnya. Nah, kalau kita perbandingkan, contoh saja di Jambi. Jambi merupakan salah satu pusat dari gerakan Community Based Forest Management, pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Sejak tahun 93, Bupati Kerinci sudah memberikan izin untuk masyarakat mengolah hutan melalui mekanisme hutan adat. Kemudian tahun 2003, tahun 2002, Bupati Bungo juga memberikan izin kepada masyarakat mengolah hutan adat. Berikutnya Bupati Merangin memberikan izin, Bupati Sarolangun memberikan izin. Nah, izin ini sebenarnya penting untuk memperjelas status dan mengamankan kawasan kolam mereka. Kenapa? Karena tanpa ada keamanan dan keterjaminan masa depan, bagaimana masyarakat bisa mampu mengelola, mengekspresikan teknologinya? Karena hari ini masih hutan adat, besok sudah berubah jadi tambang misalnya. Nah, sehingga diperlukan sebetulnya dukungan-dukungan kebijakan. Kita bisa lihat, di hutan adat Guguk, masyarakat sampai hari ini tetap menjaga dengan sangat konsisten. Bahkan salah seorang penggagas RED, ekonomi hijau, Nicholas Stern pun sudah mengunjungi Guguk dan beliau sangat kagum sekali bahwa ini luar biasa. Masyarakat ternyata mampu mengolah sumber daya hutannya dengan teknologi mereka sendiri. Hutannya baik, manfaat ekonominya didapat, manfaat ekologinya juga didapat, di mana manfaat ekologi bagi masyarakat sangat penting. Kenapa? Dengan mereka menjaga hutan, mereka terhindar dari banjir dan longsor. Yang kedua, sawah mereka akan tetap bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, dengan hutannya baik, penyerbukan durian, duku, bedaro, itu juga akan berjalan dengan baik. Sehingga
Ketika di tempat lain gagal panen, diguguk, mekanisme ini berjalan dengan sangat baik. Nah, pentingnya hutan bukan hanya sekedar kayu. Bagi masyarakat, hutan bukan semata-mata kayu, tapi hutan bagian dari sistem kehidupan mereka. Hutan merupakan ibu bagi mereka. Nah, karena hutan bagian dari sistem kehidupan, maka mereka pun memanfaatkan dengan cara yang sangat arif. Kalau kita lihat di Guguk, ada banyak sekali potensi kayu yang luar biasa, tapi mereka tidak tebang. Kenapa? Kayu merupakan tabungan masa depan. Karena mereka memprediksikan 20 tahun lagi kayu tidak ada. Bagaimana masyarakat akan membangun rumah mereka? Bagaimana mereka akan membangun jembatan? Sehingga inilah bentuk ekonomi hijau yang konkret. Mereka dapat manfaat ekonomi, tapi tanpa merusak lingkungan sekitar mereka. Dan yang paling penting lagi, peran adat yang mampu mengatur bentuk pengelolaan sumber daya hutan. Saat ini juga Jambi menjadi gerakan terbesar untuk CBFM. Ada 25 desa yang sudah mendapat areal kerja hutan desa oleh Menteri Kehutanan. Dan Pak Gubernur juga sudah memberikan 4 hak pengelolaan hutan desa kepada masyarakat. Dampaknya apa? Masyarakat sekarang mendapat kewenangan untuk memanfaatkan kawasan lindung maupun kawasan produksi, di mana dengan mereka dapat dukungan, baik itu dukungan program, dukungan pengamanan kawasan, masyarakat akan makin yakin bahwa dengan mereka menjaga hutan, paling tidak mereka bisa berkontribusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kemudian juga mereka tetap mendapat manfaat dari agroforest, dan di sana agroforest menjadi sumber ekonomi utama, di mana di agroforest ada karet, ada kayu, ada buah-buahan, ada sayuran, dan sekarang yang berkembang adalah energi terbaharui. Baik, berarti tidak ada kendala yang berarti untuk di Jambi untuk mewujudkan ekonomi hijau. Pada tataran masyarakat tidak ada. Ya. Tapi persoalannya adalah ketika ada izin-izin yang diberikan tanpa melibatkan masyarakat, ini menjadi persoalan. Baik, itu akan muncul sengketa lahan ya, Bu Abi. Iya. Nah, ini yang diharapkan dari pemerintah, mungkin seperti itu. Bagaimana peran pemerintah di dalam melurus atau melenggangkan ekonomi hijau ini bisa terwujud, begitu ya, Bu Abi? Iya. Kita tanya ke Pak Semdinal ya, bagaimana dari pemerintah sendiri terutama di dalam menerjemahkan keterangan atau pidato dari Bapak Presiden di MP3EI ya, karena di situ disebutkan juga ekonomi hijau. Di situ juga disebutkan ekonomi hijau. Ya, baik, silakan Pak Semdinal. Ya, terima kasih Mas Adi. Jadi pemirsa dan juga hadirin semua, pada kesempatan ini mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa. Nah, suasana dalam bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya saya bicara di sini sebagaimana dikenalkan oleh Mas Hadi tadi selaku sekretaris tim. Ya, artinya memang pada saat ini saya mewakili ketua tim hariannya yaitu Pak Asisten 2 kebetulan berhalang hadir karena acara ini kita anggap sangat representatif bagi pemerintah Provinsi Jambi. Dan kalau seandainya tidak ada yang narasumber sebagai dan penyelesaian konflik, barangkali mau tidak mau kita ikut juga berpartisipasi. Saya siap untuk, karena ini adalah kerjaan saya selama ini di belakang sebelumnya. Terkait dengan terkait dengan ekonomi hijau tadi, ya sebagaimana Pak Rahman katakan dan Ibu Evi tadi mengatakan bahwa itu adalah idealnya kita, ideal yang kita harapkan bagaimana untuk menyelamatkan hutan dan tanah adat. Tapi memang sebagai kata Pak Rahman tadi bahwa apabila ini tiba kasus seandainya ada izin-izin yang diberikan, maka tadi dari awal saya bicara kalau seandainya izin-izin ini diberikan sana zaman-zaman era-era dulu, itu memperhatikan adalah kawasan adat, hutan adat, kemudian masyarakat setempat, dan seandainya itu sudah diberikan HGU, misalnya ada kebun masyarakat, itu kan sudah semua izin-izin diberikan itu adalah sudah mengisi, sudah menjelaskan pada item itu harus diselesaikan terdahulu baru mulai bangun. Namun kenyataannya yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar itu harus menyelesaikan hutan adat, kawasan adat tradisional, ada tempatan, kemudian ada kebun-kebun masyarakat, tanah-tanah masyarakat, masih ada tersisa belum diselesaikan, akhirnya muncullah sekarang kita warisan-warisan konflik. Makanya berapa tahun belakangan ini banyak sekali kasus-kasus konflik, dan hal ini menjadi penghambat untuk mewujudkan ekonomi hijau. Sehingga dalam hal ini kita melalui Pak Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda konsisten untuk berupaya meminimalisir konflik-konflik yang ada di pemerintah Provinsi Jambi.
Dengan wujud ini Gubernur membuat surat keputusan mulai dari tahun 2010 membentuk tim penyelesaian konflik lahan dan kehutanan. Itu kita sudah mengakomodir semua elemen, baik itu akademisi, kemudian pers, kemudian pemerintah dan LSM, kita akomodir untuk menjadi suatu tim, menjadi suatu duduk bersama. Intinya kita pemerintah menyelesaikan konflik ini adalah dengan sifatnya fasilitasi. Nah, kalau seandainya kita penyelesaian ini kita melalui jalur hukum, kita yakin dan percaya bahwa itu harus dibuktikan dengan suatu bukti-bukti otentik. Nah, kita sadar bahwa masyarakat kita yang zaman dulu mungkin butuh bukti otentik ini mungkin sulit sekali kita dapat. Oke, oleh karena itu kita berusaha melakukan fasilitasi. Maka dengan keputusan Gubernur tersebut, kita membentuk tim, kita bagi beberapa kelompok kerja, ada kelompok kerja koordinasi, ada kelompok kerja mediasi, ada kelompok kerja inventarisasi konflik, baru nanti sekretariatnya. Maka dari tim yang telah dibentuk itu, pada tahun 2010 lalu kita sudah mendapatkan berapa sih sebenarnya konflik yang ada di Provinsi Jambi, baik itu perkebunan dan kehutanan. Jadi ada 29 konflik kasus yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Mungkin tidak semuanya ya, tapi ada beberapa kabupaten yang ada konflik. Ya ada 24 itu kasus di konflik perkebunan dan ada 5 di konflik kehutanan. Namun ini berkembang. Akhirnya sekarang progres terakhir itu ada 34 kasus lahan yang baru muncul akhirnya di tengah perjalanan. Ada beberapa konflik yang bersentuhan langsung dengan hutan desa, hutan adat? Ya, itu rata-rata memang ada juga ada yang bersentuhan. Ya memang kadang-kadang yang sebenarnya yang dituntut seperti ASEATI, kemudian PPJ dengan WKS itu adalah yang menyatakan bahwa itu adalah hutan-hutan adat dulunya yang dijadikan izin perkebunan. Dan ini memang banyak persepsi tanggapan masyarakat. Jadi baik, apabila ingin mewujudkan ekonomi hijau tentunya yang bersentuhan langsung dengan hutan adat yang kita prioritaskan, mungkin seperti itu, Bu Afi. Mungkin Bu Afi bisa menanggapi bagaimana apakah ekonomi hijau ini bisa terwujud menjelang penyelesaian konflik lahan ini diselesaikan, ataukah masih bisa berjalan sambil berjalan dua-duanya begitu? Saya kira bisa ya, karena seperti yang disebutkan Bang Rahmat tadi, bahwa sebetulnya sudah ada praktek-prakteknya. Iya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa praktek-praktek yang sifatnya menjadi pengejawantahan atau menerjemahkan ekonomi hijau ini, apapun labelnya, kenapa kok tidak bisa menjadi sesuatu yang prakteknya besar? Jadi kenapa hanya di masyarakat, dan itu pun saya rasa memerlukan pengakuan ya, Pak Rahmat, yang sampai sekarang menurut saya berjuang keras sekali masyarakat adat dan masyarakat yang sudah mengelola berdasarkan ekonomi hijau ini, karena modelnya antara satu ekonomi kampung ini dengan kampung sana mungkin ekonomi dan modanya berbeda, tetapi mereka hijau menurut saya. Tapi dia tidak bisa terus naik. Nah, kalau kita melihat ada 3 hal, itu ada krisis ekologis tadi yang kita sebutkan, ada perubahan iklim yang semakin tidak menguntungkan kita dan akan menjadi tantangan besar, sudah menjadi, saya rasa. Distribusi penguasaan tanah dan sumber daya alam ini yang tidak seimbang, timpang menurut saya. Dengan banyak sekali tadi konflik-konflik yang ada, ini terus akan diproduksi. Atau hak-hak masyarakat di dalam mengelola hutan itu sendiri yang penuh dengan aturan-aturan, sehingga mereka tidak bisa menggantungkan hidupnya dari keberadaan hutan itu sendiri, misalnya seperti itu. Nah, itu menurut saya harus dilindungi, diakui. Nah, ini kan kata besar ini, pengakuan ini di dalam apakah dia akan kita bicarakan secara legal ataupun secara fungsional praktis. Pengakuan ini tetap diperlukan oleh masyarakat supaya dia semakin bisa melindungi dirinya sendiri dan melindungi orang lain. Karena kalau di tempat-tempat ini aman, maka tadi disebutkan airnya aman, makanan aman, sumber obat aman. Nah, ini kan esensi dari keberlanjutan hidup. Kalau tidak dilindungi, ketiganya ini juga akan menjadi pertanyaan besar ya. Ada yang ingin bergabung, kita sapa dulu. Silakan. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan Bapak saya, Pak? Pak Ismail Madu, Pak, di Jambi. Pak Sulaiman di Jambi, silakan Pak Sulaiman. Ismail, silakan Pak Ismail. Iya. Setelah kita ketahui, Pak, hukum adat itu adalah sumber hukum yang tertua. Jangankan hukum tata negara, hukum kita dan sebagainya. Sumber dari segala sumber hukum di dunia ini adalah hukum adat. Bahwa
di mana banyak perusahaan itu telah mencaplok hak adat. Bahkan mereka seringkali melakukan kesalahan-kesalahan. Diberi hak guna pengelolaan atau hak guna usaha itu melampaui daripada lampiran-lampiran di dalam petanya. Sehingga apapun itu bentuknya, di dalam Mahkamah Konstitusi telah diputuskan bahwa hukum adat itu adalah yang utama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon kepada Bapak yang ada di TPRI Jambi, kiranya memang betul-betul pro rakyat. Ya. Saja Pak. Terima kasih. Itu saja Pak Ismail. Terima kasih Pak. Bagus. Mungkin Ya. Pak Sepdila bisa menjawab ini. Ya, memang benar apa yang disampaikan Pak Ismail tadi, Mas Adi, bahwa hukum adat hidup tertua. Tapi memang di Jambi ini banyak sekali yang dikatakan adat. Ada yang dulunya kelas klasifikasi adat dulu ya. Jadi ada yang apa namanya Pak Rahmat kalau suku Tembila, marga, kemudian ada lagi banyak istilah-istilah itu. Oleh karena itu, mungkin saya lanjutkan yang tadi, maka dalam perkembangan penyelesaian konflik ini kita di tim Provinsi Jambi kita sudah melibatkan lembaga adat. Lembaga adat. Ya, baik itu lembaga adat provinsi, lembaga adat kabupaten, lembaga adat kecamatan. Sehingga diharapkan dengan adanya orang-orang adat di sini juga bisa membantu memfasilitasi. Mengenai peta-petanya juga, peta dari adat dengan peta dari agraria mungkin ada perbedaan. Ya, itulah makanya. Mana yang akan dipegang jadi acuan? Artinya kita semua sumber, semua referensi tetap kita ikutkan. Seperti dalam penyelesaian kasus Asiatik Persada. Barangkali kita melihat apakah dalam proses-proses dalam pemerintahan itu ada namanya peta mikro misalnya. Di sana bisa ketahuan peta mikro tersebut yang dikeluarkan oleh Badan Kehutanan, bahwa di sana kelihatan mana itu yang punya masyarakat, mana yang lahan masyarakat, mana yang adat. Ada di sana kita bergerak. Baru kita nanti lihat daripada yang adat-adat. Nah, itulah yang barangkali kita lihat, kita satukan. Kemudian proses selanjutnya apa? Apabila nanti diketahui bahwa ini sudah ada HGU dari perusahaan dan tidak dikembalikan lagi ke adat, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Jadi gini, kita dalam penyelesaian konflik tetap mengacu pada aturan. Aturan di Indonesia kalau sudah itu terkait dengan kehutanan itu tetap ujungnya ada di Kementerian Kehutanan. Kemudian masalah HGU kita ajukan kepada BPN. Artinya kalau seandainya itu terkait dengan izin yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, apakah itu hak konsesi, ada hutan adat, kita bawa permasalahan ini ke tingkat kementerian. Seperti misalnya kasus di Senyerang, antara yang di Tanjung Barat yang telah mengorbankan satu orang meninggal kasus ini, dan alhamdulillah ini sudah mulai titik terang. Jadi yang dulunya diributkan oleh masyarakat ada 7.224 hektar yang diklaim masyarakat adalah milik masyarakat, itu sudah ada titik terangnya, sudah diputuskan oleh Menteri Kehutanan, lakukan kemitraan di hak konsesi WKS. Ya, dengan cara yaitu sebanyak 2.202 KK itu diberikan masing-masing 2 hektar. Ada 4.004 hektar yang diberikan kepada masyarakat Senyerang. Tinggal lagi yang jadi saat ini, progresnya yang saat ini adalah komposisi antara karet dengan akasia. Nah, ini belum putus, yang mana kira-kira? Akhirnya kita kembalikan lagi kepada Menteri Kehutanan. Itulah artinya kita tidak bisa istilah orang tua mutus inilah daerah, ini yang serba salah. Jadi kita tetap bawa juga ke pemerintah pusat. Kalau ini semuanya diberi kewenangan penuh pada pemerintah daerah, saya rasa mungkin akan cepat lebih cepat selesai. Ini tapi ini hukum pemerintah Indonesia, NKRI. Baik, ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, artinya pemerintah tidak tinggal diam ya di dalam untuk mewujudkan ekonomi hijau. Sudah diterjemahkan atau belum ekonomi hijau, tetapi pemerintah Jambi khususnya juga sudah melakukan hal itu. Nah, tinggal sekarang sejauh mana masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan desa atau hutan adat di dalam mengelola potensi yang ada di dalamnya, sejauh mana, dan undang-undang apa yang memayungi mereka supaya mereka bisa aman begitu? Ya, sebenarnya kalau bicara undang-undang, seperti sampaikan Pak Ismail tadi, jauh sebelum ada negara ini sudah ada undang adat namanya. Nah, kalau di Jambi itu kan dulu ada marga, ada mendapo, ada batin. Nah, dulu mereka tidak dapat dukungan APBN, tapi mereka bisa mengelola sumber daya dengan baik. Mereka bisa membangun surau, membangun masjid, membangun jembatan, memberi santunan kepada janda-janda begitu ya. Kenapa? Karena kemudian mendapo
marga itu diberi keotonomian untuk mengelola sumber daya alamnya. Nah, di mana ada ke air berbunga pasir, ke darat berbunga kayu, tambang pembilang berbuah pimping. Jadi ada aturannya. Jadi kalau misalnya orang memanfaatkan air, memanfaatkan sumber daya air, mereka harus membayar pajak yang dikelola oleh lembaga adatnya. Dan itu sudah terbukti ya? Sudah terbukti. Kita anggap saja cucu dari nenek moyang kita dulu, kita masih bisa menikmati hutan yang ada sekarang. Dan ini berjalan sampai sekarang. Ini contoh konkret ya. Tapi ada yang bergabung, kita sapa lagi. Halo, selamat sore. Halo? Iya, dengan Bapak siapa? Halo? Ibu. Dengan Nora di Sungai Gelam. Oh, Ibu Nora di Sungai Gelam. Silakan Ibu Nora. Begini Pak, ini dialognya bagus sekali. Saya sebagai orang Sungai Gelam ini prihatin Pak, karena daerah Sungai Gelam ini banyak sekali masalah seperti konflik lahan, sengketa lahan, tumpang tindih. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh Pak, di mana letak peran pemerintah dalam menangani masalah ini gitu? Ibu Nora, halo Ibu Nora. Iya. Konfliknya dengan perusahaan atau antar masyarakat sendiri? Antara perusahaan dengan warga, Pak. Oh, perusahaan dan warga. Terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang demo tentang sengketa lahan ini gitu. Iya. Terus apa peran dari kedua LSM gitu, Pak? Kedua LSM ini mengenai masalah ini. Oh ya, itu saja Ibu Nora. Ya. Ya, terima kasih Ibu Nora di Sungai Gelam. Kembali lagi ke Pak Sebdinal ya. Iya. Jadi ada konflik juga di situ, tapi mungkin sudah didatai Pak Sebdinal. Jadi terima kasih Bu Nuraidi dari Sungai Gelam. Jadi memang yang disampaikan Ibu tadi adalah penyelesaian antara perusahaan PT Bahari Gembereria dengan ada Sungai Gelam 1, Gelam 2 dan Gelam 3. Memang ini sudah masuk kepada pemerintah. Tapi ini sudah kita identifikasi. Jadi artinya memang kita prinsipnya memang sebagaimana dari awal tadi kita sifatnya fasilitasi. Artinya di awal kita mengumpulkan data-data baik dari masyarakat, dari perusahaan, kemudian dari kadang-kadang masyarakat ini didampingi oleh LSM untuk melakukan pendampingan dan mereka mempersiapkan penyelesaian. Dan banyak data-data sebenarnya juga kita dapat info dari LSM. Baik Pak Sebdinal, kalau kita tidak bisa menetap mutus tadi, kita harus tetap ke pusat. Kalau kita mengacu kepada hukum adat, apa tetap tidak bisa juga kita netak mutus sendiri di Jambi gitu? Dilihat kasusnya. Kalau itu misalnya dia izin konsesi, izin kehutanan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, itu tidak bisa. Itu artinya izin yang sudah diberikan itu adalah kita tetap kembalikan kepada Menteri Kehutanan. Nah, kemudian HGU misalnya BPN mengeluarkan, memang di dalam izin-izin kehutanan, izin-izin BPN ada klausul sebenarnya di sana. Ada klausul di sana yang saya katakan tadi adalah bila di dalam kawasan konsesi itu diberikan ada kebun masyarakat, kemudian ada hutan adat atau adalah fasilitas umum, itu harus diselesaikan dulu baru dalam pembangunan. Nah, kadang-kadang ini sering lupa gitu. Akhirnya terlewat dan muncullah masalah, dan muncul masalahnya sampai saat ini yang kita rasakan. Baik, LSM juga ditanyakan oleh Bu Nora tadi, peran LSM sejauh mana di dalam, mereka juga bingung ini mungkin ya, kemana mereka akan mengadu. Kalau yang pernah Warsi lakukan, ya mungkin contoh yang konkret di Guguk, waktu itu masyarakat mendorong hutan adat, namun wilayahnya itu diklaim oleh perusahaan HPH PT Injapsin. Nah, kita lakukan negosiasi, tapi kami menemukan piagam Lantax Padan yang diberikan oleh Raja Jambi pada tahun 1817. Artinya lebih dahulu itu. Nah, itulah yang menjadi dasar klaim masyarakat kepada perusahaan dan juga bupati. Akhirnya dengan fasilitasi bupati, itu bisa selesai dan perusahaan didenda secara adat. Mereka kemudian membayar denda adat, membayar ganti rugi, dan kemudian melepaskan wilayah itu menjadi hutan adat Guguk yang sekarang ini seluas 700 hektar. Nah, kemudian juga kami pun mencoba fasilitasi konflik seperti di Batin Tiga Ulu misalnya. Nah, saya sepakat dengan Pak Sebdinal, harusnya ada proses kehati-hatian sebelum perusahaan melaksanakan aktivitasnya. Karena mereka dituntut untuk melakukan delineasi mikro untuk mengidentifikasi di mana kawasan masyarakat. Kalau ada masyarakat di dalam, itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mereka melakukan aktivitas. Nah, tapi sayang ini tidak dilakukan sehingga kemudian menimbulkan konflik. Nah, aktivitas kami, dulu yang sekarang ya? Iya, kami sekarang memperkuat masyarakat untuk membangun argumentasi yang jelas. Artinya bukan sekedar maunya, tapi ada argumentasi, ada bukti adat. Dengan ada bukti-bukti adat, itu tidak bisa dinafikan. Walaupun
walaupun memang ada aturan sekarang, tapi itu juga menjadi rujukan bahwa sebelum ada negara, mereka sudah tinggal di situ. Ada bukti kuburan. Dan mudah-mudahan lahan itu belum berubah menjadi tambang ya, batu bara terutama. Apa sudah ada, Pak? Iya, beberapa kemudian kalah karena sebagian masyarakat juga kemudian ya sudah, kita butuh uang, mereka jual lahan. Itu gak susah karena itu memang hak mereka juga untuk menjual atau tidak. Tapi kami menjelaskan bahwa kalau Anda menjual, resikonya akan seperti ini. Kalau Anda pertahankan, untungnya seperti ini. Nah, Warsi hanya memberikan pilihan-pilihan, keputusan terakhir di masyarakat. Karena tanpa mereka dapat informasi yang jelas, tanpa mendapat penjelasan tentang untung ruginya, mereka akan membuat keputusan sangat emosional. Nah, sehingga dengan ada urusannya perut nih mungkin, Pak. Sehingga ada gambaran ada pula dari luar. Ada rayuan-rayuan. Itu yang memang kita coba lakukan. Tapi Warsi selalu mengkoordinasi dengan pemerintah daerah. Karena kan sebelum ada izin pasti ada rekomendasi. Saya selalu menyampaikan kepada Pak Bupati, Pak, mohon bersifat hati-hatilah sebelum memberikan izin. Karena kalau tidak hati-hati, bukan kemaslahatan, bukan peningkatan ekonomi, tapi konflik berkepanjangan yang tidak terselesaikan. Nah, makanya prinsip kehati-hatian menjadi hal yang penting untuk izin apapun. Dan LSM telah melakukan untuk berubah mindset kepada masyarakat yang memiliki lahan tadi ya. Kita ke Ibu Api, tapi pemirsa Anda bisa berinteraksi langsung dengan ketiga narasumber kita melalui line telepon 66385. Kita ke Bu Api nih. Bu Api, saya yakin dari LSM ya, dari kemitraan juga berharap perwujudan ekonomi hijau ini agar segera terwujud. Dan syukur-syukur bisa seiring dengan program pemerintah khususnya di Jambi, ekonomi maju, aman, adil dan sejahtera, Jambi emas ya. Nanti beriringan dengan ekonomi hijau begitu. Nah, saya yakin dari kemitraan juga sangat berharap ini ada reformasi birokrasi lah seperti itu. Kira-kira seperti apa yang diharapkan konkretnya dari pemerintah? Kemitraan ini sudah beroperasi kira-kira 10 tahun. Jadi kalau gadis itu sudah beranjak dewasa remaja ya. Jadi apa yang dilakukan oleh kemitraan sebuah lembaga nasional yang mendukung seluruh upaya-upaya mitra dari pemerintah, LSM maupun sektor swasta untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Jadi seperti reformasi birokrasi itu sangat kita harapkan, karena kalau tidak ada reformasi birokrasi, maka apa yang kita sebutkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang transparan, akuntabel dan partisipatif ini tidak akan terjadi. Jadi dan tidak bisa hanya mendukung satu pihak, dan harus tiga pilar ini harus bersama-sama. Nah, itu kita ada juga memberikan ada beberapa pilar ya Bapak ya. Ada yang untuk perbaikan pelayanan publik misalnya. Kalau dari apa yang saya kerjakan sehari-hari ini khusus untuk perbaikan tata kelola kehutanan misalnya. Nah, ini tentu sangat erat juga dengan REDD. Ini yang kita sangat sering mendengar banyak sekali singkatan baru. Ada REDD, ada MP3EI, ada MCC, ada RAN GRK, RAT GRK, segala macam yang masuk MDGs yang sekarang juga dibicarakan karena 2015 sudah sebentar lagi nih. Apakah mencapai atau tidak? Kalau tidak, belum ada itu sudah ada SDGs yang disebut Sustainable Development Goal. Nah, ini semuanya tidak lain adalah bagaimana sih caranya supaya kita bisa memperlancar pelayanan kepada publik yang lebih baik dan kualitasnya tuh emas dong kalau di Jambi. Nah, sudah emas dan hijau harusnya. Jadi berkelanjutan dan lestari. Nah, itu yang menjadi tujuan kami. Bentuk dari dukungan kemitraan adalah fasilitasi misalnya kepada Warsi, kepada kalau di Kalimantan Tengah nih ada juga sekretariat bersama untuk Komdarat, membantu misalnya Satuan Tugas Nasional untuk REDD Plus yang sudah kita dengar, dan Jambi ini termasuk 9 pilot province yang harapannya kita akan menjadi pemimpin di dunia dalam hal mengurangi emisi. Lepas dari semua debatnya, emisi ini tetap harus dikurangi.
emisi tidak akan dikurangi kalau tidak ada good governance, tidak ada tata kelola pemerintahan yang baik tadi. Jadi kita memakai seluruh pintu gitu ya untuk supaya lebih maju. Nah, kita sudah mendengar juga bahwa indikator dari negara kita tahun ini justru turun di dalam tataran Asia. Kita menjadi lebih rendah tingkatannya dalam pencapaian menjadi sebuah negara yang berhasil, state failure-nya besar. Jadi ini yang menjadi tantangan. Kalau dibutuhkan bentuk perjanjian resmi itu seperti apa misalnya antara masyarakat desa dengan pemangku kepentingan lainnya misalnya, supaya nanti sama-sama bisa komit dengan yang sudah disepakati. Nah, kalau dengan kemitraan Danuarsi ini adalah bagaimana mempercepat supaya masyarakat desa itu mendapatkan izin. Jadi izinnya itu memang ada kertasnya bahwa masyarakat desa atau kelompok komunitas ini mendapatkan izin untuk mengelola desa selama 35 tahun misalnya dengan demarkasi ini adalah titik-titiknya. Nah, itu salah satu yang ingin kita capai. Nah, ini yang harus prioritas ya? Iya, dan inginnya harus cepat, jangan menunggu sebelum mereka 6 tahun, 7 tahun. Iya, frustrasi. Udah keburu rusak tuh hutannya. Karena izinnya tuh lama banget dan gak sabar. Iya, itu dibutuhkan reformasi birokrasi tadi. Betul. Kita sapa penelpon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Eka. Ibu Eka di mana? Di Tanjung Jabung Timur. Baik, waduh, bagaimana penerimaan di TVRI sana, Ibu Eka? Terang? Ya, lumayan. Lumayan. Baik, silakan Ibu Eka di Tanjung Jabung Timur. Ya, menurut saya dialog sore ini kan cukup bagus topiknya. Iya. Tetapi menurut saya bukan saja konflik yang perlu kita bicarakan, tetapi bagaimana untuk pelestarian hutan ini. Udah itu yang kedua, di Provinsi Jambi ini kan penguasaan lahan ini masih banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Sementara masyarakat banyak tertindas sehingga masyarakat terabaikan. Di mana sih letak keadilan pemerintah? Ya itu aja, Pak. Itu saja Ibu Eka. Iya itu. Iya, terima kasih Itu Bu Eka. saja, besar sekali. Itu segalanya. Iya. Siapa yang akan jawab? Mungkin Pak Rahmat. Iya, saya setuju dengan Ibu Eka, dan Warti sendiri sekarang sudah setahun lebih di Tanjung Jabung Timur. Kita melakukan beberapa kajian. Karena apa? Karena Tanjung Jabung Timur merupakan benteng Jambi di pantai timur. Kenapa benteng Jambi? Kalau Tanjung Jabung Timur, semua kawasan gambutnya dirubah menjadi HTI, menjadi sawit, maka Jambi akan menjadi pengemisi terbesar. Oleh karena itu, pengelolaan hutan di Tanjung Jabung Timur harus menjadi perhatian semua pihak di Jambi. Kenapa? Gambut utama itu ada di Tanjung Jabung Timur dan Muara Jambi. Sebagian di daerah pantai timur. Nah, kami saat ini mendorong inisiatif hutan desa dan hutan kemasyarakatan di beberapa wilayah di sana, khususnya di kawasan hutan lindung gambut, di kawasan hutan lindung Londrang, kemudian ada Mencolok dan Tambak Beras, Sinarwajo, dan beberapa tempat yang lain. Kami melihat bahwa masyarakat ketika diberi peluang, diberikan dukungan untuk mengelola, itu bisa. Tapi sayangnya proses untuk mendapat izin dari menteri luar biasa panjangnya. Seperti contoh di Batanghari. Tadi ada yang bergabung. Kembali lagi ke reformasi birokrasi lagi berarti ya Bu Afi ya? Iya. Ayo kita sabar dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Heri di Telang Banjar. Pak Heri di Telang Banjar, silakan Pak Heri. Ini langsung menyangkut masalah konflik lahan, Pak ya. Yang kami selama ini nampaknya dari Pemda Provinsi kurang greget lah gitu masalah penyelesaian lahan, terutama ya seperti Pak Sabdina ya selaku SDA yang selalu membuat surat kepada Menteri terhadap pengurusan-pengurusan. Itu nampaknya isi suratnya tidak pernah menonjolkan masalah konflik yang sebenarnya. Jadi saya mengharapkan kepada Pemda Provinsi untuk kedepannya dalam penyelesaian konflik lahan, terutama masalah kehutanan, supaya ini diambil secara hati nurani lah. Seperti jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan lagi. Karena sekarang nampaknya konflik makin hari makin merambah ke daerah-daerah lain. Terutama terhadap perusahaan besar yang di Jambi ya, mungkin perusahaan disebut di reflect super power lah.
seperti WKS lah ngomong itu. Karena mereka diberi izin terlalu luas, sampai hampir 3.000 sekian hektar itu, 300.000 sekian hektar. Jadi ada kelebihan itu seperti dari Warti, data-data Warti ada menyatakan 19.000 hektar kelebihan, di mana pemerintah mengejar yang 19.000 hektar itu untuk dikembalikan kepada masyarakat dan bagaimana penyelesaian masalah konflik. Jadi besar harapan kami selaku masyarakat, khususnya masyarakat lokal ya, jangan sampai nanti terpicu hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi supaya dari pemerintah maupun pemerintah kabupaten agar penyelesaian konflik ini segera diselesaikan. Itu besar harapan kami. Saya kira cukup itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Eri. Pak Sepdinal atau Bu Api, kita tahu bahwa konflik lahan ini kan akibat kesalahan masa lalu ya, yang akibatnya baru kita rasakan sekarang. Nah, bagaimana pemerintah di dalam mengutak-ngatik ini supaya kesalahan masa lalu itu bisa direkam jejaknya ada gitu, sehingga cepat diselesaikan, karena ini tidak bisa didiamkan gitu. Dia akan menjadi bom waktu seperti itu, Pak Sepdinal. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum itu saya merespon yang Ibu FD tata kelola pemerintah tadi, reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi. Ya, sebelum Pak Heri. Terkait itu juga. Karena kita dalam rangka merespon reformasi, salah satu prioritas pemerintah Provinsi Jambi adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Itu prioritas keempat. Artinya kita akan berupaya mengarah bagaimana menjadi good governance. Langkah-langkah apa? Seperti dalam ekonomi hijau. Kita yang misalnya di pusat ada komisi pusat RED, kita juga di daerah sudah ada komisi daerah RED Plus. Artinya kita mendukung support program ekonomi hijau ini. Kita telah membentuk tim ini. Gayung bersambut. Gayung bersambut ya. Kita telah, kalau di pusat ada rencana aksi nasional gerakan rumah kaca, kita juga ada. Saat ini kita sudah membuat RAD, rencana aksi daerah dalam rangka. Jadi apakah itu seperti kata Bung Rahmat tadi, ada mempertahankan lahan gambut, kemudian kita bagaimana kita menyelamatkan hutan segala macam, itu ada masuk di dalam rencana aksi daerah tentang RAD tadi. Artinya kita akan konsisten dalam rangka menyelamatkan kehijauan, kelestarian dan keberlanjutan kehutanan. Kemudian terkait dengan Pak Heri tadi. Ya, terkait dengan penyelesaian konflik lahan, pemerintah berada di tengah. Artinya investor selaku menanam investasi juga kita jaga, masyarakat tetap kita lindungi. Artinya kita tidak berpihak, otomatis memang kita tetap memperhatikan hak-hak azazi dan hak martabat masyarakat, tapi tidak mengabaikan haknya perusahaan. Artinya data-data dan semua kita berbicara apa adanya. Seperti misalnya tadi yang warisan yang lama-lama, warisan yang lama, itu seperti misalnya perusahaan kasus Asiatik lah misalnya, yang dulu-dulunya tidak ketahuan, setelah kita bongkar-bongkar arsip, nah ini harusnya acuan bahwa kita mengacu kepada peta mikro yang dibuat tahun 1987 yang lalu. Dasar dari sinilah kita mulai bergerak bagaimana memfasilitasinya. Otomatis kita urut, wah ini ada di dalam peta mikro, wah ada 50 hektar lahan perkampungan, ada alang-alang, ada lahan masyarakat. Titik-titik koordinat itu sudah dapat peta itu kita delineasi. Kita lihat HGU yang diberikan PT Asia, kita oh ini apakah sudah PT Asia melaksanakan tugas yang tadi membebaskan ini? Oh, mana yang sudah? Kita jadi perlahan-lahan kita. Memang kita tidak bisa misalnya konflik membalik telapak tangan, butuh waktu. Jadi memang konflik ada. Tapi alhamdulillah pemerintah Provinsi Jambi satu persatu seperti Tujuh Langit Sejahtera sudah mulai nampak jelas permasalahannya. Kemudian permasalahan di Bungo Merangin ada LU2-nya di Komang Kuning itu sudah mulai selesai, kemudian Kirana Skernan sudah mulai, yang itu Senyerang, PPJ juga yang di 5 kabupaten, itu sudah mulai bertahap pelan-pelan. Ini memang program ada upaya pemerintah. Ada upaya Baik, pemerintah. Pak Rahmat, kita tahu bahwa tadi frustasi masyarakat ya kalau terlalu berlama-lama. Nah, sementara pemerintah menyiapkan konflik-konflik yang menyelesaikan konflik yang sudah ada. Nah, dari hutan-hutan desa nanti sendiri apa yang harus kita siapkan supaya mereka tidak frustasi? Iya, sebenarnya kan yang diperlukan reformasi birokrasi. Jadi untuk sebuah izin hutan desa di Kementerian Kehutanan ada 29 kursi yang dilewati. 29 kursi. Untuk kasus Batanghari, meja. Ya kursi atau bahkan untuk kasus Batanghari itu 3 tahun baru kemudian keluar SK Menteri. Nah, kami kemitraan juga di Jakarta mendorong untuk Menteri Kehutanan merevisi sehingga tidak harus kemudian 3 tahun. Kalau dihitung sederhana saja, sebenarnya ada 2 pilihan. Pertama, memberikan kewenangan kepada daerah. Karena
di daerah ada BPDAS, itu UPT-nya Kementerian Kehutanan, ada BP2HP, ada BKSDA, ada BPKH. Harusnya Menteri berikanlah kewenangan di daerah, libatkan pemerintah provinsi, mari bersama-sama, sehingga Menteri tinggal tanda tangan setelah tim daerah ini menyatakan bahwa benar. Semacam diskresi lah ya, dari pemerintah pusat ya. Tapi juga desentralisasi dari desentralisasi dari tata pemerintahan kehutanan kelolanya ini. Jadi ke daerah. Penting. Jadi tidak setiap kali selalu ke Jakarta. Kalau ke Jakarta sudahlah mahal, masyarakatnya juga jauh. Nah, yang tahu hutannya bukan orang Jakarta. Dan sehingga dengan pilihan itu 100 hari selesai. Yang kedua, ada upaya untuk membuat indikatif. Artinya Kementerian Kehutanan menetapkan saja Jambi 100.000. Nanti pemerintah daerah lah yang fasilitasi di mana ini. Sehingga akan lebih cepat. Nah, kemudian juga saya melihat bahwa salah satu upaya penyelesaian konflik sekarang adalah berikan kawasan hutan-hutan yang masa HPH-nya habis itu kembali kepada masyarakat. Kembalikan lagi ya. Hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat. Yakinlah dengan masyarakat diberikan kembali otonomi mengelola, konflik akan turun, ekonomi lokal akan bangkit. Memang dibanding dengan perusahaan-perusahaan besar kelihatannya kecil, tapi ketika perusahaan besar berkonflik tiap hari, kemudian diboikot produknya di luar negeri, tentu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau masyarakat di kampung, misalnya karetnya baik, harganya baik, ini akan menggerakkan ekonomi lokal di tingkat seberapa mudah pemerintah menelusuri HPH yang sudah habis masa waktunya? Sebenarnya sudah ada datanya. Sudah ada datanya. Bagaimana? Tapi seperti Pak Dal bilang, daerah tidak bisa memutuskan karena kembali ini wilayahnya di Kementerian Kehutanan. Nah, disinilah dibutuhkan reformasi birokrasi. Betul. Baik. Tapi waktu kita sudah habis, Bu Afi, tapi sedikit boleh? Silakan sedikit saja. Jadi salah satu hal menurut saya hanya meneruskan adalah kepastian dari apa yang dilakukan, misalnya wewenang ini saya rasa harus dibicarakan tidak hanya pada tingkat provinsi tetapi secara nasional. Jadi tadi kalau dilihat ini hutannya, batasnya, orang mau tahu informasi, sebetulnya mudah ya kalau kita punya satu peta. Kalau sekarang tuh petanya banyak, orang bingung. Jadi batas harus ada, penetapan. Gazetmen penetapan ini harus dilakukan. Sekarang hanya 15% dari wilayah. Artinya harus dirancang lagi untuk membuat formulasi itu ya. Dipercepat. Itu adalah bagian dari birokrasi reformasi birokrasi tata kelola yang sesungguhnya. Baik, kita sudah kelihatan tadi dari pemerintah daerah juga sudah sangat baik ya dalam upaya untuk menyelesaikan konflik lahan. Ada wacana sebenarnya. Tapi waktu kita sudah habis. Sedikit saja saya sampaikan. Sedikit saja. Berapa detik silakan. Jadi wacana sebenarnya yang didengung oleh pimpinan kita Pak Sekda. Kita contoh Filipina, Korea Kuna langsung mereferendum agraria. Mengapa Indonesia tidak bisa seperti itu? Baik. Mudah-mudahan nanti ada referendum agraria. Reformasi. Itu reforma agraria yang sejati. Reformasi agraria. Kalau itu berani selesai permasalahan. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Bu Afi, Pak Rahmat dan Pak Sudirna, terima kasih sudah hadir. Semoga apa yang kita bicarakan bisa menjaga hutan kita dan ekonomi hijau akan segera terwujud di Jambi khususnya. Baik pemirsa, demikianlah Jambi Menyapa kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.